Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 29 ayat yang ke-22 sampai 27. Amsal 29 ayat 22 sampai 27. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar, banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya, didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 29 ayat 25 sampai 26. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Judul renungan kita hari ini adalah Makna Memasuki Tahun yang Baru, ditulis oleh Lori, sahabat Suara Kasih. Pada bulan September tahun 1939, Inggris Raya dengan sekutunya Prancis, dan beberapa negara lain diserang rasa khawatir, setelah menyatakan perang dengan Hitler, yang saat itu berkuasa atas Jerman. Kala itu Hitler baru saja berhasil menginvasi Polandia. Keberhasilan ini pun membuat Inggris mulai cemas. Semua orang dihantui ketakutan jika Hitler melayangkan serangan bom dan invasi. Saat Raja George ke-6 menyampaikan pidato hari Natalnya di depan mikrofon, dia mengenakan seragam resminya sebagai petugas militer. Dia berusaha meyakinkan semua orang bahwa Inggris siap dan mampu menghadapi apapun yang terjadi di depan. Tahun baru sudah dekat, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jika nantinya terjadi perdamaian, kita patut bersyukur untuk itu. Jika nantinya mendorong kita untuk berjuang, kita akan terus berjuang tanpa gentar, katanya. Lalu Raja George mulai beralih kepada selembar kertas berisi puisi yang diberikan istrinya kepadanya. Dia pun mengakhiri pidatonya dengan kata-kata penyemangat dan menenangkan hati. Kata-kata ini dikutip dari sebuah puisi,
yang ditulis pada tahun 1908 oleh Minnie Louise Haskins, berjudul The Gate of the Year. Demikian bunyi lagunya. Aku berkata kepada semua orang yang berdiri di depan gerbang tahun ini, beri aku cahaya, supaya aku bisa melangkah dengan aman ke tempat yang belum aku ketahui. Lalu Raja George berseru, pergilah ke dalam kegelapan, dan serahkan tanganmu ke dalam tangan Tuhan, Ia akan membuatmu berada lebih baik daripada di dalam terang, dan lebih aman dengan melakukan cara yang tidak kita ketahui. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, saat kita akan memasuki tahun baru ini, pasti ada banyak hal yang sedang kita cemaskan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, semuanya tampak gelap dan samar, tapi mari berjalanlah bersama Tuhan. Mintalah uluran tangan Tuhan untuk senantiasa memegang kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih
buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.